Oke, baik. Ini yang pertama untuk Bu Nana. Ini hanya asesmen berdasarkan apa yang saya lihat dari hasil ini dan hanya dari berdasarkan bacaan singkat. Misalkan nanti dibaca ulang beberapa kali itu mungkin hasilnya bisa jadi berbeda. Tapi harapannya bisa sedikit menggambarkan bagian apa yang mungkin kita perlu improve kayak gitu aja, Bu. Oke. Sebentar, saya screen share. Waalaikumsalam. Oh, sebentar. Oke. Screen share. Nah, ini yang tas satunya, kita mulai dari tas 1. Em, kelihatan ya, Bu ya? Ya, kelihatan, Pak. Saya sambil lihat yang di HP juga, Pak. Oke, oke, good. Em, terus kita fokus ke komennya dulu saja. Oh, kan ini komennya yang kedua kayaknya ya. Sebentar. Oh, yang ini komennya. Jadi untuk panjang teksnya sudah lebih dari cukup. Terus di situ beberapa hal yang saya sebutkan diantaranya terkait dengan details, terus kemudian word choice, passive voice, conjunction, sama singular plural, beberapa kaitannya dengan struktur-struktur itu. Yang pertama mungkin kaitannya dengan organisasi plus task completion-nya. Nah, kita kembali ke mana ini? Oke, yang ini tas satunya. Jadi kalau gambarannya, nah di sini saya suka kayak bahasanya cukup brief. Jadi singkat, padat, semacam itu. Beberapa yang mungkin cuma saya lihat secara sekilas itu kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa kita improve kaitannya dengan yang sifatnya service saja kok, Bu. Jadi misalkan seperti ini villages kayak gitu. Ada ini kan town, konteksnya kata kecil. Terus kemudian kita ada istilah yang tertukar-tukar antara village sama home. Jadi ini agak membingungkan mungkin bagi pembacanya nanti. Jadi akan lebih mudah kalau kita konsisten, misalkan di situ walaupun di tasknya itu bunyinya village gitu ya. Bentar, saya periksa lagi. Nah, kalau misalkan ibu mau pakainya home, tulis home saja seterusnya. Jadi tidak Oh, usah pakai oh. village. Walaupun Berarti villages labelnya itu nanti gambarnya sudah. itu kan village karena ada town, jadi nanti khawatir membingungkan antara town dengan village itu beda, beda terma. Oke. Jadi maksudnya village itu kan perumahan gitu lah, kayak misalkan area residential area. Kalau misalkan ibu pakainya homes, pakai homes saja. Jadi the number of homes are increased kayak gitu saja dan macam-macam. Terus yang saya belum masuk di catatan saya itu terkait konsistensi tensis. Mayoritas tensisnya rata, kecuali ada beberapa yang mungkin nanti kita perlu periksa ulang. Tapi nanti setelah ini. Oke. Nah, itu yang kayak villages ini ada beberapa yang saya tandai. Terus seperti the other one ini terma yang lebih compact itu pakai kata another. Jadi dengan kata another itu lebih compact. Terus at the edge of the river ini kurang umum. Edge ini word choice-nya problemnya menurut saya. Oke. Apa ya, kalau misalnya kita mau bilang mau di ujungnya sungai kayak gitu mungkin istilah yang umum bukan edge, tapi bisa bilang misalkan Anda bisa bilang riverbank ataupun misalkan apa ya downward kayak gitu mungkin bisa. Jadi istilah saja. Cuma ini kurang umum gitu saja menurut Kalau yang speaker. closed itu gimana, Pak? Yang one close to the river and other one and Yang ini. Oke.
Two roads are found. Ini found. Roads itu dibangun, tidak bisa ditemukan. Oh. Jadi saya tanda yang found. Terus Pakai one close to the handphone, river, kok suara berarti ini kasih to be saja. One is Is close, closed. Nah, ya, pakai ini nggak? tapi bukan Oh. closed pakai di. Kalau closed seperti ini Nah, berarti ditutup. headset nggak? Nah, Ini jadi Berarti suaranya one is close, yang uh, artinya near ya. One is ya, near to the river. Oke. nggak usah to berarti. One is near the river kalau pakai near atau kalau close misalkan close boleh pakai close to tapi tambah di situ. And another near the homes and schools. Biasakan kalau misalnya ada and berarti bagian sebelumnya dan bagian setelahnya ini selalu jamak. Salah. Ya, kebetulan di sini dilihat kalau misalnya kita lihat jumlah sekolahnya ada 2. Jadi mungkin bisa pakai jamak saja. Oke. The school replaced the half part of the woods boleh, cuma itu tadi schoolnya harusnya jamak Oke, mungkin tadi saya. kalau jumlah sekolahnya 2. There was also a wetland for birds dan macam ini sudah oke. Untuk artikel Ibu sudah oke sekali. Ada beberapa teman yang punya banyak problem dengan artikel. Cuma itu saja kaitannya yang mungkin masalah. Kayak ini kata hubung yang ini mungkin perlu diubah. Besides ini kita kan mau bilang di samping tambahan jumlah gitu kayak mungkin in addition to gitu aja. Kalau besides itu lebih ke tambahan tapi apa ya nadanya agak negatif. Jadi kalau kita pengen positif gitu kan, maksudnya ada selain tambahan building ada juga eliminasi kayak gitu. Jadi mungkin bisa in addition to In growing addition. in addition to the growing number of buildings misalkan some elimination occur kayak gitu boleh. Occur in this village. Nah, ini tadi saya tandai town or village. Jadi karena di awal Ibu bilangnya kan town. Town itu kota kecil tidak apa ya, tidak sinonim dengan village. Jadi Village. mungkin lebih pas, lebih baik konsisten pakai town saja atau pakai kota. Jadi kota nama kotanya Wellington atau town in the town kayak gitu. Half of ini nggak usah the half of farmlands were eliminated. Cuma half ini abstrak. Jadi dia biasanya pakai single. Half of farmlands was eliminated. Jadi nggak pakai were. Kalau were itu yang kalau jamak gitu. Were eliminated in homes in 1860s and totally eliminated. Nah, ini kan maunya pasif yang di bagian ini. Jadi kalau pasif dan secara total dieliminasi gitu kan. Jadi di sini kasih was juga. And was totally eliminated in 2000. The number of words were also. Nah, ini udah bagus. Bagian setelahnya sebentar. Ini saya bilang di sini no need to be passive. Were also decrease. Ini decrease itu menurun, itu sudah nggak perlu pasif. Oh iya, Jadi tidak ding. perlu diturunkan. Iya, iya. Langsung aja the number of apa tadi decrease gitu. Betul. Bentar, ini aku nggak mau pindah ke sebelahnya, harus manual. Oke. Nah, ini kan the number of woods. Nah, mungkin kalau woods itu mungkin bukan number, tapi misalkan apa ya ukurannya yang lebih abstrak, misalnya the amount atau misalkan the width, luasnya kayak gitu boleh. Tapi kalau number itu biasanya cenderung untuk sesuatu yang bisa dihitung. Jadi the number of people, the number of buildings kayak itu bisa. Jadi kita perlu apa ya menyeragamkan itu saja. Ini untuk tas satunya. Sebentar, ini saya pakai mouse jadi lebih mudah. The woods totally disappear. Ini sudah pas, tidak usah negatif. Disappear in 2000, the woods are replaced. Jadi ini kalau misalkan agak mengulang-ulang Bu. Woods hilang tahun 2000, woods digantikan dengan sekolahan dan rumah. Digabung jadi satu saja. Jadi misalkan the woods disappeared in 2000 and replaced by betul and is was jamak ya the woods and were replaced. Ini pakai are. Tensesnya harus pas karena kita pakai tahun di sini. Oke. Jadi itu kita coba yang tas. Sebentar.
tas 2. Bentar, saya agak bingung. Saya taruh mana? Oh, ini tas 2-nya. Nah, untuk tas 2 ini bentar. Tas 2 ini sudah lebih dari batas minimumnya, jadi sudah bagus. Terus kita perlu fokus ke topiknya, topik yang ini. Jadi topiknya adalah beberapa orang eh, berpikir bahwasanya sekolah harus memilih siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Sebagian orang lainnya berpendapat bahwasanya lebih baik untuk punya mahasiswa dengan ability yang berbeda-beda, belajar bersama. Jadi akademik versus various skills kayak gitu kan. Terus kemudian topik yang goalnya adalah discuss both view and state your opinion. Jadi keduanya harus di cover, terus opininya ibu harus di stated di situ. Nah, seperti ini. Nanti kita cek. Terus kemudian ada isu terkait subject verb agreement, spelling. Subject verb agreement ini juga kita lihat kalau di tas satunya nggak muncul. Spelling juga tidak muncul di tas satu. Jadi mungkin sedikit berbeda isunya. Saya tanya juga di sini, what's your opinion? Sepertinya menurut saya waktu itu kurang spesifik, kurang clear gitu. Sama singular pluralnya, sama dengan yang tas satu singular plural itu juga ada isu sedikit. Coba kita lihat. Di sini, nah ini student with different abilities is better, while other believe that student with different are better. Jadi yang di sini topiknya itu yang bagian kedua, yang while ini seolah-olah mengasumsikan bahwasanya yang lebih baik itu studentnya atau pola rekrutmennya. Jadi kita perlu fokus topiknya yang mau didiskusikan tuh kita perlu rekrutmennya atau studentnya, mana yang lebih baik studentnya, student dengan akademik atau student dengan different abilities. Jadi cuma itu saja untuk bagian apa ya, yang bagian ini yang perlu kita fokuskan. Cuman karena ini di bagian awal itu kan kita seperti statementnya, jadi harus di hit ketika apa ya, ketika benar-benar spesifik di situ. Jadi ini yang bagian ini harus benar-benar clear kita mau ngapain, isi ini mau ngomongin apa. Jadi bagian ini jangan sampai apa ya bermasalah terkait ini. Terus yang ini, these two view have some advantages and disadvantages. This essay will briefly discuss about it. Nah, daripada membingungkan, it itu kan tidak kembali kemana-mana di sini. Karena sebelumnya kan ada advantages and disadvantages, kan banyak. Nah, it ini kan yang tunggal sebelumnya ini kan yang tunggal itu kan cuma isi ini aja. Isi ini akan mendiskusikan mengenai isi. Jadi daripada bingung, lebih baik dikombinasikan aja. Jadi misalkan these two both view misalkan, atau these two views have some advantages and disadvantages as I will explain in this essay, misalkan semacam itu, as will be explained in this essay. Atau mungkin diubah lagi modelnya, this essay will discuss both view which have some advantages and disadvantages, semacam itu mungkin Bu. Oke, yang bagian ini masih ada pertanyaan? Sebentar, Pak. Advantages as these two views have some disadvantages and disadvantages as I will briefly explain, gitu Pak. Itu boleh. Oke. Nah, terus topiknya tadi kan kita topiknya itu terkait school harus menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademiknya atau siswa berdasarkan berbagai kemampuannya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi karena setelah ini, maka kita setelah lompat ini kita harus spesifik juga. School which have student with some academic abilities will be easier to be managed. Jadi kan sekolah yang memiliki siswa dengan kemampuan-kemampuan akademik akan lebih mudah manage. Nah, tapi nanti di bagian akhirnya paragraf ini, Ibu, sorry, kayaknya saya perlu taruh di satu folder khusus gitu biar nggak membingungkan. Sebentar. Di bagian paragraf ini berarti paragraf keduanya Ibu berarti harus bilang bahwasanya makanya school harus memilih student berdasarkan academic abilities-nya.
Nah, yang di bagian kedua, school kalau misalkan punya student dengan various different abilities, maka dia punya advantages kayak gini, kayak gitu. Terus yang Oh. kurang dari sini topiknya adalah mintanya kan Ibu diminta untuk mendiskusikan kedua view itu dan opininya, state your own opinionnya. Yang opininya Ibu ini yang mungkin perlu dielaborasi lebih. Hmm. Ibu pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sebentar, kok sebentar saya pindah dulu jadi satu folder ya agar biar nggak Oke. membingungkan. Ini satu, satu, dua, oke. Nah, jadi ini di sini belum diisi ini belum kelihatan view-nya Belum Ibu. di-share. Oh, sorry, belum di-share ya. Oke. Nah, jadi di isi ini di awal memang tidak disebutkan view-nya Ibu. Ibu pilih yang mana. Hmm. Itu tidak masalah. Ibu bisa menyebutkan di bagian akhir, tapi harus disebutkan. Kan di bagian awal belum. Terus kita cek yang di bagian keduanya, misalkan. Nah, di bagian kedua ini, nah ini Ibu di sini perlu menyebutkan view-nya Ibu. Oh, menurut saya keduanya punya positif dan negatifnya, tetapi saya prefer yang mana? Itu Oh, berarti harus itu di step yang seperti itu ya. Kadang kan betul, I really confused when apa the instruction itu bilang point apa di view seperti apa padahal betul, tentang betul, keduanya kayak gitu ya. betul, Tapi berarti betul, kita harus stand on one betul. point gitu. Memilih salah tengah-tengahnya juga nggak masalah Bu, tapi harus disebutin in my opinion kayak gitu loh, harus kelihatan Ibu Hmm. yang di mana posisinya. Jadi di sini makanya saya bilang di situ check the topic again karena topiknya itu kita disuruh untuk bukan apa ya, selain yang topik tadi kaitannya dengan topiknya kan pola seleksinya. Terus yang kedua kaitannya dengan itu tadi, state your opinion. Kalau mau lebih jelas spesifik, ada satu paragraf khusus yang menyebutkan saya personally pilih yang ini atau di bagian terakhir ini, di bagian conclusion ini di sini Ibu bilang misalnya, saya lebih prefer yang kedua misalkan atau yang pertama tidak masalah. Terus tipsnya yang kedua saran saya bagian yang Ibu prefer sebagai opininya Ibu itu elaborasinya harus lebih banyak. Kelihatan dari besarnya paragrafnya itu kan kelihatan. Kalau misalkan paragrafnya cenderung berimbang, sepertinya terlihat sama sama weightingnya apa ya, ketika ditimbang itu kelihatan sama. Jadi kita ingin menonjolkan Oke. bahwasanya misalkan Ibu pilih yang kedua, pendapat yang kedua dengan different abilities, berarti kelihatannya harus ini paragrafnya agak panjang sedikit kayak gitu. Ini kesan kesan awalnya sebelum kita membaca. Mungkin perlu seperti itu. Oke, tak lanjutin dulu ya biar nggak bingung. Ini ada komentar terkait squirreling. Nanti ada dua kalau nggak salah. Squirreling itu maksudnya seperti muter-muter itu loh. Seperti yang bagian pertama tadi, IC ini Oke. akan mendiskusikan itu. Nah, itu kan it-nya itu kan cuma satu. Berarti IC ini akan Ah, mendiskusikan IC. Nah, itu. Yang bagian ini squirrelingnya seperti ini. oke. Berarti di pronounnya ya. Mungkin pronoun atau kontennya secara umum, Bu. Contoh ini ya, bisa student with similar abilities will make school difficult to develop other skill needed by the students. They will difficult to find a Oh iya. sebentar, sebentar, sebentar. Yang ini, murid dengan kemampuan yang sama akan membuat sekolah kesulitan mengembangkan skill yang lain yang diperlukan oleh siswa tersebut. Jadi ini masih agak muter. Ini Hmm. apa ya, murid dengan eh, murid dengan kemampuan akademik yang sama akan membuat sekolah kesulitan mengembangkan skillnya murid di bidang lainnya. Akan lebih mudah misalnya kita langsung bikin aja straightforward. Sekolah akan kesulitan mengembangkan
bakat yang lain yang dimiliki oleh student yang hanya fokus dengan akademik, misalnya seperti itu. Contoh yang ini, squirrel yang ini. Nevertheless, various students will provide the school to have students with various skill and talent. Jadi siswa-siswa dengan berbagai bakat berbeda akan membuat sekolah memiliki siswa dengan bakat-bakat dan skill-skill dan talent yang berbeda-beda. Itu sama gitu loh. Jadi siswa yang bakatnya berbeda akan membuat sekolah memiliki siswa dengan bakat dan talent berbeda. Jadi ini muter balik lagi. Nah, ini istilahnya squirreling, itu muter-muter. Jadi ingat kalau misalkan ada hamster tuh kan muter di di bulatnya itu. Nah, itu istilah di writing seperti itu. Ini perlu diubah modelnya kayak gini. Jadi nggak efektif ini seperti istilahnya, misalnya seperti saya memandikan diri saya, semacam itu loh. Itu enggak bisa karena itu muter aja kalimatnya. Nah, oke. Terus ini bagian ini seperti yang saya bilang less academic ini, karena for example-nya taruh di belakang, taruh di depan saja untuk for example bla bla bla. Nah, terus terkait pronoun ada isu sedikit, itu kadang ada pronoun yang kita bingung. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang bagian ini Bu, kelihatan ya. Siswa dengan kemampuan yang sama akan membuat sekolah kesulitan untuk mengembangkan bakat lain yang dimiliki oleh siswa. Idealnya mereka ini baliknya ke siswa yang terdekat sini. Ibu maunya ini Iya, baliknya ke school. ya. Nah, enggak boleh. Kalau kejauhan enggak boleh. Pokoknya pronoun itu prinsipnya itu kembali ke kiri yang paling closest noun. Jadi boleh pakai they untuk menyebut school, tapi untuk kasus ini agak membingungkan gitu aja. Terus ini apa ini ya? On the other hand, schools which have students with various abilities have some advantages, even though there are also some disadvantages. You can put this at the back. Maksudnya, karena kita mau diskusi yang advantage-nya saja, di sini nggak apa-apa advantage-nya saja. Disadvantage-nya belakangan saja. Kecuali ibu mau bilang misalkan, on the other hand, school which have students with various abilities also have advantages and disadvantages, gitu aja boleh. Karena kalau misalkan pakai even though there are also, ini kan jadi kelihatan penting karena banyak, panjang. Jadi kalau mau panjang kayak ini, mending taruh di belakang setelahnya diskusi advantages. Ini kan nevertheless, ini baru di sini. The appropriate teacher. Ini pilihan kata aja. Teacher itu kita nggak milih yang appropriate. Maksudnya mungkin into classes deciding which teacher for each class, kayak gitu aja boleh. Teacher yang cocok gitu kan maksudnya. Mungkin tapi bukan appropriate. Appropriate itu pantas secara sosial kayak gitu loh. Jadi tapi yang kita mau kan pantasnya itu sesuai skillnya. Nevertheless-nya kurang S. Terus even ini kurang akademik, kalau koma even koma mungkin bisa di tengah biasanya kalau even semacam itu. Nah, terus for sure more challenges will be faced also by having various skill students. Ini yang harus hati-hati ketika kita bilang sesuatu semacam challenges di bagian akhir kayak gini, more challenges, ada tantangan-tantangan lebih yang akan dihadapi oleh siswa. Nah, tantangan lebih ini ibu punya beban jadinya. Bebannya adalah mengelaborasikan. Kecuali ibu mau sebutin misalkan. Kayak For memunculkan isu baru ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau minimal dikasih contoh. More challenges will be faced also by having various skill students, such as misalkan ekonomi, such as apa, dielaborasi sedikit minimal contohnya, atau ibu perlu lebih panjang lagi menjelaskan. Nah, itu tadi. There are some positive and negative sides. Ini jamak tunggal saja. Karena ini bilang some, ini harus sides. Whether it is on the academic or other skill. So it is useful for schools to consider on it.
Eh, kesimpulannya oke, cuma itu tadi Bu, yang kita perlu itu opininya Ibu. Kita belum Oke. tahu opininya Ibu yang mana gitu. Endingnya sampai akhir itu belum belum muncul opininya. Oke. Itu aja. Oke, Pak. Iya, iya, iya. Sip. Ada pertanyaan? Eh, enggak sih, kalau yang dari catatannya sudah sangat jelas. Cuman tadi yang saya bingungkan adalah ketika instruksinya memang kita disuruh apa point out our views itu, berarti di situ harus state clearly that my opinion is bla 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 gitu ya. Saran saya lebih baik itu. Biar Oke. mereka tahu kita mau yang pilih yang mana. Hmm. Jadi opini itu bukan berarti keseluruhan tulisan itu opininya Ibu. Tapi Hmm. Ibu pilih yang mana dari keduanya itu kan diminta untuk discuss both view, discuss both view and state your own opinion. Jadi ada state di situ. Ibu harus bilang state opini Ibu gimana. Itu caranya ada dua. Satu dikombinasikan dengan salah satu paragraf itu. Jadi misalkan di paragraf ini misalkan Ibu mau yang kedua ya. I personally believe that misalkan school which have students with various abilities have more advantages kayak gitu. Nah, ini di kedua paragraf ini masih berimbang Bu. Yang paragraf yang atas masih positif negatif, yang bawah positif negatif. Jadi belum ada yang menang gitu loh. Kan kita pinginnya kita argumentasi, kita mempersuasi orang untuk percaya punya kita. Itu yang yang belum belum Ya. di cover di sini. Oke. Insya Allah bisa nanti kalau setelah ini dipoles lagi bisa. You just need extra 10 Siap-siap. minutes actually. Ya, oke, thank you Pak Nanang. Baik, itu saja. Em, Tidak ada pertanyaan lain? I think no, I have Oke, no more baik. Nanti questions. kalau misalnya ada pertanyaan boleh di pas kita ketemu di kelas boleh. Ya, ini nanti Minta berarti tolong saya dipanggilkan ini. share ke teman yang lain ya. Habis ini Mbak Ya, Dina kayaknya. Oke. oke. Minta tolong dipanggil untuk masuk di sini aja. Terima kasih ya Bu. Oke, berarti saya bisa live ya Pak. Bisa, bisa. Oke, thank you Ini, Pak. oke. Makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, have a good weekend. Thank you.